Aneh banget, di dalam sebuah ruangan ada semacam got. Atapnya pun juga pendek. Nah, pas Delisa dan Zaidul ngelihat ke dalam, memang iya, ruangan-ruangan ini aneh semua. Ketiga ruangan itu semua ada pintunya. Tapi pintunya ini nggak kayak pintu kamar. Pintunya itu kayak pintu kayu, tapi materialnya ini kokoh banget. Mbak Jian itu sempat ngelihat ke arah ruangan yang ada di sebelah kanannya. Di situ ada perempuan yang kondisinya ini sudah nggak karu-karuan lah. Pokoknya wajahnya sudah hancur, rambutnya berantakan. Dia ini jalannya itu sambil kayak gini. Nah, karena menurut Mbak Jian, atap di ruangan itu tuh pendek. Mbak Jian itu mendengar suara kecipak air ketika perempuan ini jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembala yang bernama Delisa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan November tahun 2024 kemarin, ada email masuk pada kami. Email ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Delisa. Delisa ini teman-teman asalnya dari sebuah daerah di Indonesia. Dan di email itu Delisa menceritakan pengalaman mistisnya bersama keluarga ketika mereka liburan dan menginap di sebuah villa. Nah, singkatnya kira-kira di bulan Januari 2025 kemarin cerita Delisa ini mau kami angkat dan mau kami ceritakan. Dan seperti biasa, cerita-cerita yang mau kami ceritakan itu kami cross-check kembali setiap detailnya. Kami juga menanyakan beberapa hal mendasar ke Delisa soal beberapa hal lainnya yang belum disertakan. Nah, jadi tiba-tiba setelah itu semua Delisa ini mengabarkan ke kami supaya ceritanya ini nggak perlu diangkat di Gembala Sunyi. Karena dia takut nantinya akan ada pihak-pihak yang mungkin tidak terima dan akan menyebabkan mereka ini dituduh atas pencemaran nama baik. Pokoknya di situ Delisa dan keluarga ini nggak mau ada masalah di kemudian hari. Jadi akhirnya kami terima keputusan Delisa itu. Terus di awal Februari kemarin Delisa menghubungi kami lagi. Dia bilang ke kami, bisa nggak kalau untuk ceritanya itu baik nama tempat, lokasi, daerah dan semuanya itu disamarkan. Kalau bisa nggak perlu disebutkan daerah mana. Karena kalaupun disamarkan tapi disebutkan nama daerahnya, misalnya di sebuah daerah di Jawa Timur, itu pasti penonton ini ada yang tahu. Nah, dari situ Delisa minta dengan sangat agar cerita ini benar-benar disamarkan. Setelah kami menyanggupi cerita ini akan kami samarkan, Delisa pun akhirnya mengizinkan cerita ini untuk dibagikan di Gembala Sunyi. Dan semoga ketika kami menceritakan ini, teman-teman nggak bisa menebak daerah dan lokasinya di mana. Tapi kalaupun nantinya teman-teman ada yang tahu misalnya, kami harap teman-teman tidak membocorkan ini di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi Delisa ini berasal dari keluarga besar. Setiap tahun di keluarga Delisa itu selalu ada acara kumpul keluarga.
Dan itu selalu rutin mereka lakukan. Contohnya, ada satu pertemuan keluarga yaitu arisan. Pertemuan arisan keluarga ini selalu digelar 3 bulan sekali. Ada lagi acara kumpul keluarga yaitu setiap bulan Ramadan. Di bulan puasa itu mereka selalu punya kegiatan buka bersama. Kadang lokasi buka bersama itu digelar di salah satu rumah keluarga, atau kadang juga kalau pas lagi punya kelebihan rezeki, acara itu diselenggarakan di hotel. Dan kegiatan lainnya yaitu acara liburan bersama. Tempatnya pun juga berpindah-pindah. Kadang yang lebih sering mereka itu liburannya ya mereka sewa villa, di sana mereka menikmati kebersamaan, mereka bikin acara seperti kegiatan outbound, masak-masak dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya keluarga Delisa ini juga pernah umroh bareng-bareng di tahun 2018 kemarin. Nah, di tahun 2023, kegiatan liburan itu rencananya akan diadakan di sebuah villa. Villa ini berada di lereng pegunungan, pemandangannya itu adalah hamparan kebun teh. Di sana banyak banget villa-villa besar, dan kebanyakan adalah villa-villa yang dibangun dari zaman Belanda, yang sampai hari ini masih disewakan untuk umum. Jadi menurut Delisa ada villa-villa yang dibangun dari zaman kolonial. Villa-villa itu arsitekturnya juga bergaya khas Eropa. Tapi untuk beberapa bagian villa yang sudah rusak itu direnovasi lagi dengan penambahan material baru dan juga desain bangunan yang lebih modern. Nah, perlu diketahui bahwa keluarga besar Delisa ini berasal dari segala kalangan. Mereka-mereka ini juga domisilinya berbeda-beda. Bahkan ada yang berdomisili di luar Pulau Jawa. Tapi setiap kali ada kumpulan keluarga, mereka semua selalu hadir. Dan di tahun 2023 itu di bulan Juni, semua keluarga besar memastikan akan hadir di acara ini. Nah, waktu itu Delisa sama sepupu-sepupunya juga punya tugas sendiri di acara tersebut. Dia harus memastikan supaya acaranya ini berjalan dengan seru dan sangat bersemarak. Nah, setiap tahun Delisa dan sepupu-sepupunya ini selalu jadi si acara. Di situ Delisa punya banyak rencana untuk acara ini. Salah satunya adalah Delisa ingin mengadakan sebuah sesi acara, yaitu semacam deep talk. Sesi itu semacam sesi perbincangan dengan keluarga secara intim dan lebih mendalam. Dan singkatnya hari itu pun tiba, satu persatu keluarga ini mulai berdatangan di lokasi. Delisa tiba di lokasi itu sekitar jam 3:30 sore. Hari itu hari Jumat. Ternyata sudah banyak keluarga lain yang sudah datang. Nah, ayahnya Delisa sendiri sudah datang lebih awal karena ayahnya Delisa malam sebelumnya itu nginep di rumah adiknya, yaitu omnya Delisa. Karena ayahnya Delisa ini ada tugas untuk menginstal beberapa perlengkapan lighting yang digunakan untuk menunjang acara di malam hari, supaya acaranya lebih seru. Jadi beliau harus datang lebih awal, dan di situ sebanyak kurang lebih 65 orang menempati villa-villa yang ada di sana. Jadi keluarga Delisa ini nggak hanya menyewa satu villa, tapi ada 5 villa yang mereka sewa dan 1 lokasi outdoor untuk kegiatan. Untuk soal makanan, mereka selalu pesan ke pengelola, karena keluarga nggak mau repot. Mereka pengennya benar-benar di situ liburan dan fokus untuk acara. Kalau misalnya mereka akan masak sendiri, kasihan yang masak, terutama untuk ibu-ibu, mereka harus sibuk di dapur dan sering mereka nggak bisa ikut kegiatan secara keseluruhan. Nah, ketika pertama kali datang ke sana, keanehan pertama yang mereka alami, sore itu ketika menjelang maghrib, ada salah satu keponakan Delisa yang namanya Anggara. Usia Anggara waktu itu 5 tahun. Tiba-tiba Anggara ini nangis terus-terusan. Sehari-hari Anggara ini dikenal sebagai anak yang vokal. Dia cerewet anaknya. Apapun itu selalu ditanyakan oleh Anggara ke mamanya. Nah, itu sejak Anggara berusia 2 tahun, dia sudah seperti itu. Jadi nggak pernah dia nangis sebegitunya. Ini di luar kebiasaan dari Anggara. Tentu ketika Anggara bersikap seperti itu, orang tua Anggara yang langsung curiga. Pas waktu itu dia ditanya, dia nggak mau ngomong, tapi dia terus-terusan nangis. Akhirnya papanya Anggara ini nyari ayahnya Delisa. Mereka juga nggak tahu keberadaan ayahnya Delisa ini di mana. Sudah ditelepon berulang kali ke HP-nya, HP ayahnya Delisa ini masih nggak aktif. Jadi memang kata Delisa, ayahnya ini adalah orang ngerti.
Dari kecil ayahnya itu mondok di sebuah pondok pesantren di Jawa. Beliau pernah menangani beberapa kasus orang kesurupan. Yaitu ada tetangga rumah Delisa sendiri yang pernah kesurupan dan ayahnya itu bisa menangani hal itu. Jadi keluarga besar Delisa ini sudah tahu kalau ayahnya Delisa ini orang ngerti. Nah, ketika ditelepon itu, HP-nya ayahnya ini nggak pernah diangkat. Anggara terus-terusan nangis dan sampai adzan maghrib berkumandang, barulah Anggara ini mulai tenang. Dan setelah mereka semua sholat berjamaah, kemudian ayahnya Delisa ini datang. Beliau sambil bawa kabel dan juga lampu-lampu, pokoknya peralatan listrik. Ayahnya Delisa waktu itu juga kaget ngelihat Anggara kok wajahnya sudah kusut kayak abis nangis. Terus beliau tanya, "Loh, ini anak cowoknya ayah ini kenapa?" Ayahnya Delisa di situ langsung meluk Anggara. Dan memang Anggara ini dekat sama ayahnya Delisa. Ayahnya Delisa juga menganggap Anggara itu kayak cucunya sendiri. Dan pas ketika ayahnya Delisa ini meluk Anggara, Delisa menjelaskan, si Anggara ini dari tadi nangis terus ya. Ayah ditelepon sama Mas Angger nggak diangkat. Ternyata HP ayahnya itu ada di kamar, nggak dibawa oleh ayahnya Delisa. Dan tadi itu sebenarnya ayahnya Delisa ini menemui pengelola villa, beliau tanya soal kelistrikan dan lain-lain. Dan pas ketika sudah waktunya maghrib, beliau sholat sekalian di musola di bagian pengelola sana. Nah, akhirnya dari situ tanpa diminta, Anggara ini langsung cerita ke ayahnya Delisa. Dia bilang, opa, tadi aku lihat nenek sihir, opa. Nah, ayahnya Delisa tanya, di mana, nak? Sini biar opa pukul ya nenek sihirnya. Di mana, di mana? Terus Anggara ini nunjuk ke salah satu villa. Villa yang ditunjuk Anggara itu adalah villa yang ditempati keluarga mereka juga. Dan kebetulan yang menempati itu adalah keluarga Bude Sofia. Yang keluarga Bude Sofia ini berasal dari luar pulau. Di situ Bude Sofia ini menempati villa tersebut bersama anak, mantu, dan juga cucu-cucunya. Nah, setelah mendengar itu, ayahnya Delisa ini langsung ngajak ngobrol Anggara, terus ngajak mainan supaya Anggara itu pikirannya teralihkan. Dan setelah Anggara ini sudah bisa ketawa-ketawa, barulah ayahnya Delisa menuju ke villa itu. Ayah Delisa menuju ke sana, ini ditemani oleh adik laki-lakinya Delisa, Zaidul namanya. Zaidul ini anak kuliahan semester 5. Delisa awalnya nggak ikut ngecek ke sana, tapi karena dia juga penasaran, dan waktu itu acara selanjutnya belum juga dimulai, acaranya baru dimulai jam 7:30 malam. Akhirnya Delisa pun memutuskan untuk ikut ayahnya dan juga ikut Zaidul ke villa itu. Nah, di villa itu, kebetulan Bude Sofia ini lagi ngobrol-ngobrol sama anak-anak dan juga sama mantu-mantunya di ruang tamu. Beberapa anak Bude Sofia dan juga mantu dan cucunya ini ada juga yang berada di kamar. Awalnya ketika ayah, Delisa, dan juga Zaidul menuju ke villa itu, Bude Sofia ini sudah tanya ke Delisa, acaranya sudah mulai toh, Del? Belum, Bude, nanti jam 7:30, Bude. Ini ayah mau ngecek kelistrikan katanya. Nah, sebelumnya ayahnya Delisa ini sudah sampaikan ke Delisa dan juga Zaidul, nanti kalau ke sana, misalnya ada Bude Sofia, terus Bude Sofia tanya, bilang aja kita mau ngecek kelistrikan, biar Bude Sofia nggak curiga. Nah, singkatnya ayahnya Delisa ini ngelewati kamar pertama, terus di situ ada kamar kedua. Kamar kedua ini dalam posisi tertutup, mungkin di situ ada anak Bude Sofia dan mantunya yang lagi di dalam. Akhirnya mereka lewat, terus setelah kamar kedua itu ada ruang makan dan ruang TV. Nah, di samping ruang makan itu ada 2 kamar. Jadi total ada 4 kamar di villa ini. Di tiap-tiap kamar itu ada kamar mandinya. Nah, di situ ada satu pintu yang mencurigakan di belakang. Awalnya Delisa ini berpikir mungkin itu pintu dapur. Terus mereka tanya ke anaknya Bude Sofia, namanya Dita. Dita ini sepupunya Delisa. Di situ Delisa tanya, Dit, ini pintu apa ya? Kamu sudah buka belum? Nggak tahu, itu kayaknya gudang deh. Nah, Zaidul yang pertama kali buka pintu itu, ada kuncinya. Kunci ini dibuka, terus kemudian pintu ini dibuka. Ternyata di dalam ruangan itu ada 3 bagian. Dan bangunannya itu terlihat jadul. Nggak seperti bangunan yang ada di depan, yang sudah lebih modern. Jadi bangunan di belakang ini kayak model aslinya ketika pertama kali bangunan ini dibangun. Jujur waktu itu semuanya, baik ayahnya Delisa, adiknya Delisa, dan Delisa sendiri, ketika pintu ini pertama kali dibuka, auranya itu sudah beda banget.
Jadi kayak nggak kepingin ngeliat ke dalam lah pokoknya. Di dalam itu juga nggak ada lampu yang menyala. Zaidul akhirnya menyalakan senter dari HP-nya, begitupun juga dengan Delisa. Mereka akhirnya tetap masuk ngeliat satu persatu ruangan ini. Anehnya, waktu Delisa survei lokasi villa ini, sebelumnya dia itu ingat. Pada waktu dia survei, dia ini ditemenin oleh sepupunya yang lain. Delisa ini masuk ke tiap-tiap villa yang ada di sana, termasuk juga villa yang saat itu ditempati oleh Budi Sofia sekeluarga. Delisa juga sempat masuk dan ngeliat kamar mandinya. Tapi kok anehnya, Delisa ini kayak nggak sempat nanya pintu ini untuk apa. Dia memang ngeliat pintu itu, tapi dia nggak sempat tanya ke pengelola. Sebenarnya pas dia survei, dia juga ngeliat pintu ini, tapi di antara mereka yang ikut survei waktu itu, nggak ada satupun yang nanya ke pengelola soal pintu itu. Nah, inilah yang membuat Delisa merasa agak aneh juga sih. Harusnya kan dia tanya dari sejak dia pas survei itu. Akhirnya, ayahnya Delisa ini pun masuk ke salah satu ruangan. Jadi, area setelah masuk pintu itu ada semacam bangunan yang membentuk L. Dari pintu masuk itu, sebelah kiri ini ada ruangan. Terus lurusnya pintu itu, yang mereka buka itu ada ruangan lagi. Setelah itu ada semacam belokan ke kanan, dan di sebelah kanan itu juga ada ruangan lainnya. Jadi bentuknya itu L. Dan anehnya, ketiga ruangan ini bukan kamar tidur. Ayahnya Delisa memastikan itu berulang kali bahwa ini bukan kamar tidur semua. Karena Delisa dan Zaidul itu sempat berulang kali menebak. Ini kayaknya ruang kamar tidur ya. Ayahnya menjawab, bukan, ini bukan ruangan kamar tidur. Coba kamu lihat di dalam. Itu ada kayak got di situ. Aneh banget, di dalam sebuah ruangan ada semacam got. Atapnya pun juga pendek. Nah, pas Delisa dan Zaidul ngelihat ke dalam, memang iya, ruangan-ruangan ini aneh semua. Ketiga ruangan itu semua ada pintunya. Tapi pintunya ini nggak kayak pintu kamar. Pintunya itu kayak pintu kayu, tapi materialnya ini kokoh banget. Terus di dalam ruangan itu atapnya juga pendek. Jadi siapapun yang masuk ke sana harus nunduk. Dan di dalam itu ada semacam got yang menjorok ke bawah. Nah, Delisa dan Zaidul ini masih penasaran, ini sebenarnya ruangan apa? Kenapa kok ruangan aneh yang kayak gini ada di sebuah villa, yang villa ini disewakan untuk umum? Berulang kali ayahnya Delisa ini pandangannya terganggu dengan sesuatu yang ada di situ. Terus kelebatan ayahnya Delisa ini sempat kaget dan mengucap, "Astagfirullahaladzim." Delisa dan Zaidul tanya, ada apa ya? Ayah ngelihat apa? Itu yang dikatain Anggara tadi, itu ada nenek-nenek di situ. Dia bukan penghuni di sini sebenarnya, Mbak. Terus kata ayahnya Delisa, udah yuk kita balik aja yuk. Pintu ini kita tutup, jangan sampai ada yang masuk ke sini. Takutnya nanti ada anak-anak yang mainan di sini terus masuk ke ruangan-ruangan itu malah bahaya. Udah yuk balik yuk. Nah di situ ayahnya Delisa ngajak balik. Setelah itu mereka semua sudah mau balik ke lokasi acara. Pintu ini sudah ditutup dan kunci sudah dimasukkan di sebuah laci di bawah TV. Tapi pas masih berada di villa itu, Budi Sofia ini tanya lagi ke Delisa, itu di belakang ruangan buat apa emangnya, Del? Oh, enggak kok, Bude, cuma gudang. Tapi sudah dikunci sama ayah, sudah aman, Bude. Budi Sofia pun diam di situ. Singkatnya, sekitar jam 7:30 malam, acara dimulai. Acara pertama mereka di malam itu dimulai dengan sambutan dan hiburan. Penampilan itu juga dari perwakilan-perwakilan masing-masing keluarga. Nah, lokasi outdoor yang mereka pakai untuk acara ini memang masih satu area dengan villa itu. Tapi memang villa yang paling dekat dengan area outdoor ini adalah villanya Budi Sofia. Dari lokasi acara itu, Delisa ini bisa ngeliat dengan jelas villa yang ditempati oleh Budi Sofia. Memang dari area outdoor itu terlihat aneh sendiri villa tersebut dibanding villa yang lain. Villa yang ditempati Budi Sofia itu terlihat lebih surem. Nggak tahu kenapa. Nah, pas mereka lagi acara rame-rame, kebetulan waktu itu ada acara game seru, di mana games ini melibatkan semua kelompok untuk lebih atraktif dan bergerak. Ada satu momen di mana waktu itu Delisa yang merupakan panitia acara ini, dia lagi ngawasi games ini. Tiba-tiba sekelebatan Delisa ngelihat ada perempuan yang jalan ke arah belakang villa. Terus si perempuan ini kayak ngambil jemuran di belakang. Terus dia masuk lagi ke villa yang ditempati Budi Sofia itu. Nah, di sini Delisa itu panik. Dia tanya ke Mas Angger,
salah satu anak Budi Sofia yang juga menempati villa itu, Delisa tanya, Mas Angger, villanya sudah dikunci toh? Udah Del, kenapa Del? Itu Mas, tadi aku lihat ada perempuan yang keluar dari belakang villa, terus dia ambil jemuran di belakang, terus dia masuk lagi. Nah, setelah Delisa ngomong seperti ini, Mas Angger itu langsung menuju ke villa. Dia cek sendiri. Dan di situ acara masih terus berjalan. Ketika Delisa ngobrol dengan Mas Angger, itu nggak ada yang memperhatikan mereka ngobrol. Mereka semua asik dengan games yang berjalan. Nah, nggak lama setelah Mas Angger dari villa itu, dia balik lagi ke lokasi acara, terus dia bilang ke Delisa, nggak ada siapa-siapa, Del. Palingan kamu salah lihat, Del. Oh ya udah Mas, aman berarti. Nah, Mas Angger ini nanya lagi, Del, itu pintu di belakang itu pintu kemana ya, Del? Kok pintunya kekunci? Nah, dalam hati Delisa, emang yang ngunci pintu itu kan ayahnya Delisa dan kuncinya disembunyikan di laci bawah TV. Jadi Delisa bilang ke Mas Angger ini, itu gudang kok Mas, kotor gudangnya. Udah nggak usah dibuka, ntar nanti anakmu main ke situ malah bahaya. Oh ya udah kalau gitu. Terus acara pun berjalan. Sekitar jam setengah 10 malam, acara ini belum selesai. Sementara sudah banyak dari anggota keluarga ini yang sudah capek. Ya mereka ada yang duduk di sana, ada yang ngobrol, ada yang santai-santai. Terus tiba-tiba salah satu sepupu Delisa yang lain yang namanya Dona, dia waktu itu posisi lagi minum. Dia minum sambil berdiri sambil menghadap ke arah villanya Budi Sofia. Terus tiba-tiba dia pas minum, itu kayak kesel. Itu siapa di villa Budi Sofia itu? Dan karena situasi waktu itu gamesnya ini sudah selesai, banyak yang istirahat, mereka laya-laya di situ. Dan pas ketika mendengar Dona teriak seperti itu, mereka semua yang ada di sana ini noleh ke arah villanya Budi Sofia. Spontan, Mas Angger ini langsung lari menuju ke villa. Dia buka pintunya, dia langsung masuk ke dalam. Nggak lama ayahnya Delisa pun ikut masuk ke villa itu diikuti dengan Zahidul. Delisa sudah mau ikutan juga masuk ke dalam, tapi karena dia capek, dia putuskan tetap di sana. Dan nggak lama setelahnya, ayahnya Delisa, Zahidul, dan juga Mas Angger keluar dari villa itu terus menuju ke lokasi acara. Nah, mereka bilang nggak ada apa-apa kok. Tapi si Dona ini langsung menyangkal. Enggak Mas, aku tadi lihat ada perempuan. Jalannya itu kayak orang sakit pelan-pelan. Dia masuk ke villa itu. Nah, Mas Angger ini nggak bisa jawab apa-apa waktu itu karena sudah dicek sendiri oleh Mas Angger. Dia nggak ngelihat apa-apa di dalam villa. Dan singkatnya, sekitar jam 10 malam, acara ini benar-benar selesai. Para keluarga itu kembali ke villa mereka masing-masing. Delisa dan sepupunya yang seumuran mereka itu menempati satu villa yang sama. Mereka tidur rame-rame di sana. Di villa yang ditempati Delisa dan sepupu-sepupunya ini ada 5 kamar. Dan yang menempati villa itu ada sekitar 12 orang. Semuanya adalah sepupu-sepupu Delisa yang umurnya itu hampir sepantaran. Mereka semua memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Jadi di ruang tengah villa persis itu ada ruang keluarga. Di situ ada TV. Jadi kasur di kamar itu mereka keluarkan semua, mereka tata di sana, mereka tidur rame-rame di situ. Nah, sekitar jam 11 malam, beberapa dari mereka itu masih ada yang belum tidur. Termasuk Delisa sendiri, dia belum tidur. Karena biasanya di rumah, Delisa itu tidurnya sekitar jam 1 dini hari. Tapi jam 4 dia sudah bangun. Nah, mereka waktu itu masih ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang mainan HP, dan beberapa ada yang sudah tidur. Sekitar hampir jam setengah 12 malam, mereka tiba-tiba mendengar ada suara orang yang mukul lonceng. Teng, teng, teng. Kayak lonceng ketika anak-anak masuk sekolah. Di sekolah-sekolah yang zaman dulu itu. Loncengnya itu terdengar seperti itu. Nah, seketika itu juga, mereka yang tadinya rame-rame, ada yang ngobrol, ada yang mainan HP, ini tiba-tiba diem. Anjir, itu apa anjir? Terus ada yang nyeletuk di situ. Itu abang tukang bakso kali. Sambil mereka ini bercandaan. Delisa waktu itu cuma diem, karena Delisa berpikir nggak mungkin lah kalau barusan itu adalah tukang bakso. Suara lonceng yang mereka dengar tadi itu juga aneh banget suaranya. Suaranya itu kayak langsung membuat orang yang mendengarnya itu langsung takut. Dan setelah sempat diem sejenak, mereka akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, bercanda-canda lagi. Terus nggak lama setelah itu mereka dengar kayak ada suara mesin. Cek, 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 cek. Jek, jek, jek. Tapi suaranya ini nggak konstan. Temponya pun juga kadang berubah. Awalnya pelan. Jek, jek. Tiba-tiba jek, 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 jek. Di situ mereka mulai merasa ada yang aneh. Terus ada yang nyeletuk. Anjir, serem banget ini. Kayak di film-film horor. Udah yuk, tidur aja yuk.
Tapi Delisa masih penasaran, dia telepon ke HP ayahnya. Ayahnya Delisa langsung ngangkat telepon Delisa. Beliau ini tidur di villa yang lain. Dan belum juga Delisa ini ngomong, ayahnya Delisa ini langsung bilang, "Mbak, kamu dengar suara aneh ya, Mbak?" Lah, ayah juga denger lah ya. Terus ayahnya bilang, "Iya, ini ayah sama Zaidul lagi nebak-nebak dari mana sumber suaranya. Udah Mbak, biarin aja Mbak, tidur aja. Besok biar ayah tanya ke pengelolanya." Nah, setelah itu Delisa berusaha tidur. Lama-lama suara yang tadi dia dengar ini sudah nggak kedengaran lagi. Dan sekitar jam 2 dini hari, Delisa kebangun, dia kebelet pipis. Tapi jujur waktu itu Delisa ngerasa takut. Kamar mandinya itu kan ada di tiap-tiap kamar di villa itu. Nah, di villa Delisa ini, kamar-kamarnya memang kosong karena mereka semua tidur di ruang tengah. Delisa ini takut, dia mau ke toilet sendirian. Terus akhirnya Delisa membangunkan salah satu sepupunya. Nah, ada yang waktu itu bangun, dimintain tolonglah oleh Delisa untuk mengantarnya ke kamar mandi. Dan pas sudah selesai kencing, mereka balik lagi ke posisi awal. Di situ Delisa sudah mau tidur. Sepupu Delisa yang si Cecil ini, dia bilang, "Kak Del, kok kayak ada suara orang jerit-jerit sih Kak? Dengar nggak Kak?" Waktu itu Delisa memang nggak mendengar, tapi Cecil ini kayaknya takut banget. Terus Cecil ngomong lagi ke Delisa, "Itu loh Kak, ada lagi Kak suaranya Kak. Kayak orang teriak-teriak gitu loh." Lagi-lagi waktu itu Delisa nggak mendengar. Dan suasana malam itu memang terasa serem banget. Di luar itu sepi, apalagi di luar kondisinya ini hujan. Terus Delisa bilang ke Cecil, "Udah Sil, tidur aja lah Sil. Mungkin itu suara binatang malam, tapi karena ketutup suara hujan sama angin, jadinya mungkin kayak ada suara jeritan-jeritan." Nah, Cecil pun akhirnya berusaha tidur. Tapi Delisa waktu itu nggak tahu bahwa Cecil ini waktu itu cuma merem. Karena Cecil ini sudah takut, dia nggak bisa tidur. Dan terus inilah yang dialami oleh Cecil. Cecil waktu itu berusaha memejamkan mata. Tapi suara-suara orang-orang yang teriak dan jeritan-jeritan itu masih didengar oleh Cecil. Akhirnya Cecil ini bangun, dia ambil headset, terus dia mulai dengerin musik. Musik waktu itu agak dikencengin, supaya dia nggak mendengar lagi suara-suara yang aneh-aneh itu. Nah, dari situ Cecil masih terus berusaha memejamkan mata, tapi dia belum ngantuk sama sekali. Dan nggak lama setelah itu, Cecil ini kayak ngerasa ada orang di depannya ini yang bangun. Dia pelan-pelan buka mata. Ternyata yang bangun ini salah satu sepupunya, si Intan. Jadi yang dilihat Cecil waktu itu, Intan ini bangun, dia berdiri, terus dia jalan menuju ke arah toilet. Dia masuk kamar lebih dulu. Yang awalnya Cecil ini mikir, Intan itu mungkin lagi kencing. Tapi kok lama banget? Pikir Cecil, mungkin si anak ini lagi BAB mungkin. Ya udahlah, dibiarinlah sama Cecil. Cecil agak tenang karena ada yang bangun. Minimal Cecil berpikir ada temennya lah. Tapi waktu itu Cecil ingat banget, dia sudah mendengarkan sekitar 5 lagu yang sudah jalan. Sejak pertama kali Intan tadi masuk ke toilet, tapi Intan ini nggak juga balik. Dan di situ Cecil khawatir Intan ini kenapa-napa. Cecil samperinlah ke toilet, dan inilah yang membuat Cecil itu takut sampai dia ini benar-benar nangis. Ternyata pas Cecil masuk kamar, dia lihat ke toilet. Toilet itu dalam posisi pintu yang kebuka, dan di situ nggak ada siapa-siapa. Disitulah Cecil teriak, dan semuanya akhirnya kebangun. Delisa pun juga kaget, dia kebangun. Jadi semuanya ini kaget dengan teriakan Cecil. Terus Cecil ini cerita ke Delisa bahwa dia itu tadi ngelihat Intan bangun, terus Intan ini masuk ke toilet. Tapi ternyata ketika dicek oleh Cecil, di dalam toilet itu nggak ada siapa-siapa. Nah, menurut keterangan dari Delisa sendiri, sebenarnya tadinya Intan itu memang ada di villa itu. Tapi sebelum Intan tidur, dia nyari-nyari HP-nya ini nggak ketemu. Terus Intan ingat kalau terakhir kali HP-nya itu dicas di kamar ibunya, di villa yang lain. Jadi di situ Intan ini pamit ke Delisa, dia mau tidur di villa ibunya aja sekalian. Jadi dia putuskan untuk nggak tidur di situ. Dan pas Intan ini pamit, memang sebagian sepupu-sepupu yang lain itu sudah tidur. Termasuk Cecil waktu itu sudah tidur. Jadi Cecil sendiri ini nggak tahu kalau Intan sudah pindah ke villa yang lain. Nah, pertanyaannya, siapa sosok perempuan yang disangka Intan yang dilihat oleh Cecil tadi? Akhirnya dari cerita Cecil ini, mereka semua itu akhirnya nggak bisa tidur. Mereka jadi ikut-ikutan takut. Untungnya waktu itu sudah sekitar jam 3:30 menjelang subuh.
Singkatnya, ketika mereka mendengar azan subuh berkumandang, mereka semua kumpul untuk sholat berjamaah. Paginya mereka di situ ada acara jalan sehat, mereka sambil menikmati suasana di sekitar kebun teh. Dan di acara jalan sehat itu mereka sempat berhenti di sebuah lokasi untuk istirahat dan menikmati secangkir teh yang sudah disediakan oleh pengelola. Nah, sambil menikmati pemandangan di situ, mereka bersantai, ada yang foto-foto, ada yang ngobrol. Delisa ini memperhatikan, kayaknya di situ Mas Angger ini lagi ngobrol serius sama ayahnya Delisa. Di situ juga ada Zaidul yang lagi ikut mendengarkan. Dari raut wajah Mas Angger, itu kok kayaknya Mas Angger ini lagi ngobrolin sesuatu yang serius banget. Nah, Delisa penasaran, mendekatlah Delisa ke Mas Angger dan juga ke ayahnya. Delisa mendengar cerita dari Mas Angger soal istrinya, Mbak Jihan namanya. Kata Mas Angger, Mbak Jihan malam itu mengalami kejadian yang ganjil. Jadi ceritanya malam itu kan hujan deras, disertai petir yang menggelegar. Beberapa kali, anak-anak yang ada di sana yang masih balita yang tidur di villa itu, mereka semua ini nangis karena mereka kaget dan takut mendengar suara petir itu. Setelah itu, ketika mereka sudah tenang lagi, suasana di luar ini masih hujan, tapi sudah nggak banyak petir seperti sebelum-sebelumnya. Nah, Mbak Jihan ini katanya mendengar, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamarnya. Ketika itu Mbak Jihan ini posisinya ada di dalam kamar bersama Mas Angger dan anaknya. Terus tiba-tiba dia dengar ada yang ngetuk pintu. Dok, 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 dok. Kata Mbak Jihan, itu yang manggil Mbak Jihan ini suaranya Bude Sofia, ibu mertuanya Mbak Jihan ini. Nah, pikir Mbak Jihan mungkin ibu ini butuh sesuatu. Bangunlah Mbak Jihan. Dan sekedar info, sehari-harinya Mas Angger dan Mbak Jihan itu memang tinggalnya sama Bude Sofia di satu rumah. Jadi sudah biasa juga Mbak Jihan ini merawat ibu mertuanya itu. Nah, malam itu setelah mendengar ketukan pintu dan mendengar suara Bude Sofia manggil Mbak Jihan langsung bangun. Dia keluar kamar, dan pas keluar kamar, Mbak Jihan ngelihat Bude Sofia ini sudah ada di ruangan belakang. Ruangan belakang yang tadi siangnya ini pintunya sudah dikunci oleh ayahnya Delisa, dan kuncinya sudah disembunyikan di laci di bawah TV. Tiba-tiba waktu itu Mbak Jihan juga nggak tahu menau. Dia pikir pintu itu memang bisa dibuka. Apalagi ketika melihat di situ ada Bude Sofia yang sudah masuk ke dalam. Jadi dia ngelihat Bude Sofia ini sudah ada di ruangan itu dan tangannya ini melambai-lambai ke Mbak Jihan. Mbak Jihan sempat tanya, "Ibu mau kemana, Bu?" Nah, si Bude Sofia ini nggak jawab apapun. Beliau cuma melambaikan tangan, kayak manggil Mbak Jihan. Mbak Jihan akhirnya mendekat, terus dia masuk ke ruangan itu. Nah, disitulah Mbak Jihan ini ngelihat ada ruangan yang mirip kamar. Tapi di situ menurut Mbak Jihan lembab banget kondisinya. Kondisi lantainya itu juga aneh. Jadi di lantai itu ada air yang tergenang. Jadi Mbak Jihan ini fokus untuk jinjing celana tidurnya. Biar celananya ini nggak basah kena genangan air yang ada di sana. Pas waktu Mbak Jihan ini repot dengan genangan air di situ, tiba-tiba Mbak Jihan sudah nggak ngelihat lagi Bude Sofia. Jadi Bude Sofia ini nggak tahu masuk kemana. Mbak Jihan sempat mikir, ibu ini ngapain kok ngajak dia ke situ? Kok ibu tadi ini nggak risih sama sekali dengan kondisi lantai yang ada air tergenang yang seperti ini? Baunya pun juga busuk. Kok ibu ini malah masuk? Itu yang ada di pikiran Mbak Jihan. Nah, mulai dari situlah Mbak Jihan ini mulai ada perasaan takut. Dia mau balik manggil Mas Angger, suaminya. Tapi pas Mbak Jihan ini balik pintu, ternyata pintu itu dalam keadaan terkunci, tutup. Mulailah di situ Mbak Jihan ini gedor-gedor pintu. Dia mulai takut dan berulang kali dia teriak-teriak sambil jerit ketakutan. Ada sekitar 5 menit Mbak Jihan ini teriak-teriak terus seperti itu. Dan dalam posisi inilah Mbak Jihan itu sempat ngelihat ke arah ruangan yang ada di sebelah kanannya. Di situ ada perempuan yang kondisinya ini sudah nggak karu-karuan lah. Pokoknya wajahnya sudah hancur, rambutnya berantakan. Dia ini jalannya itu sambil kayak gini. Nah, karena menurut Mbak Jihan, atap di ruangan itu tuh pendek. Mbak Jihan itu mendengar suara kecipak air ketika perempuan ini jalan. Di situ makin teriaklah Mbak Jihan ini. Dia teriak-teriak manggil suaminya. Barulah setelah itu Mas Angger ini gedor-gedor pintu. Kamu kenapa di situ? Kenapa di situ? Nah, Bude Sofia ternyata juga bingung. Beliau juga bingung atas kejadian yang terjadi. Bude Sofia juga tanya ke Mas Angger, "Loh, kenapa Jihan ada di situ, Nger?" Angger sendiri bingung. Nah, Mas Angger ini terus manggil-manggil nama Jihan sambil dia gedor-gedor pintu.
Mas Angger juga nyari kuncinya ini di mana. Setelah itu Mas Angger bilang, "Bun, kamu tunggu di situ dulu, Bun. Aku cari kuncinya, Bun." Sementara Mbak Jian ini terus teriak-teriak. Dia nggak bisa tenang. Karena yang nyimpen kuncinya ini Om Danang. Om Danang yang dimaksud adalah ayahnya Delisa. Jadi Mas Angger itu berpikiran dia mau menghubungi ayahnya Delisa. Setelah itu ayahnya Delisa ini pun datang. Dia ambil kuncinya di laci, terus pintu ini pun dibuka. Ketika pintu dibuka, mereka ngelihat Mbak Jian itu kondisinya sudah basah semua. Seluruh badan Mbak Jian itu basah karena keringetnya sendiri. Terus dari telapak kaki sampai mata kaki Mbak Jian itu basah karena genangan air yang ada di situ. Mereka juga nggak tahu kenapa ruangan ini kok bisa penuh dengan genangan air. Padahal sore sebelumnya ketika ayahnya Delisa menuju ke ruangan itu, ini nggak ada genangan air sedikit pun. Nah, jadi mulai dari situlah Mas Angger ini tanya ke istrinya tentang apa yang baru dialami barusan. Ternyata mungkin karena Mbak Jian dalam kondisi yang kacau, badannya pun juga lemes. Terus Bude Sofia ini bilang, "Sudah biarin aja istrimu istirahat dulu, besok aja kalau sudah enakan kamu tanya." Nah, pagi itu ketika acara jalan sehat ini berlangsung, Mbak Jian itu masih ada di kamarnya. Dia nggak ikut jalan sehat karena kondisinya waktu itu masih lemes. Dan sebelum Mas Angger ini berangkat ikut acara jalan sehat itu, Mbak Jian sempat cerita ke Mas Angger tentang kejadian yang dialami semalam. Jadi waktu itu Bude Sofia ini mengaku juga bahwa beliau itu tidur di kamar malam itu bersama dengan 2 cucu-cucunya. Karena malam itu hujan deras disertai petir, cucu-cucunya ini takut. Akhirnya Bude Sofia itu berusaha menenangkan cucu-cucunya dan beliau tidur di kamar. Dan sama sekali Bude Sofia itu nggak keluar kamar malam itu. Jadi sangat aneh sekali kalau malam itu Mbak Jian ini sempat ngelihat Bude Sofia. Apalagi katanya Bude Sofia itu melambaikan tangan ke arah Mbak Jian. Dan ada lagi yang membuat ayahnya Delisa ini yakin bahwa itu adalah kelakuan penunggu di sana. Karena pintu ruangan aneh di belakang itu kan kuncinya sudah disembunyikan oleh ayahnya Delisa di laci di bawah TV. Dan yang tahu soal ini, soal kunci itu adalah ayahnya Delisa dan juga Zaidul. Anehnya Mbak Jian itu ngelihat pintu ruangan itu kebuka. Dan kenyataannya pun Mbak Jian ini bisa masuk di ruangan itu. Ini yang membuat kondisinya itu benar-benar aneh dan membingungkan. Pagi itu ketika mereka bercerita tentang keanehan semalam yang dialami oleh Mbak Jian, ayahnya Delisa ini jadi mikir, ini pasti ada sesuatu di ruangan itu. Entah ruangan itu sengaja disembunyikan oleh pihak pengelola atau gimana, nggak ada yang tahu. Yang jelas ayahnya Delisa ini mau cari tahu soal itu. Karena acara mereka ini belum selesai dan mereka masih semalam lagi tinggal di villa itu. Dan malam itu adalah malam puncak, di mana Delisa dan sepupu-sepupunya ini sudah menyiapkan sesi acara semacam curhat bersama keluarga besar. Dan mereka nggak mau ada kejadian-kejadian aneh lagi yang menimpa mereka di malam terakhirnya. Jadi pagi itu setelah mereka sarapan, ayahnya Delisa bersama Zaidul menuju ke tempat pengelola. Di sana ayahnya Delisa ini ditemui langsung oleh manajer tempat pengelola itu. Seperti yang diceritakan ayahnya ke Delisa, ketika bertemu manajer tempat itu, ayahnya Delisa ini langsung mengajukan pertanyaan yang langsung to the point. Jadi beliau langsung tanya, "Pak, saya mau tanya, villa yang lokasinya di dekat area outdoor itu, di area belakang itu difungsikan untuk apa? Kok ada ruangan di situ?" Nah, pas ayahnya Delisa tanya ini, manajer itu langsung kaget. "Maaf, ada apa ya, Pak? Ada sesuatu yang terjadi atau gimana?" Karena di villa itu ada ruangan yang sudah kami kunci permanen, dan itu memang bukan bagian dari fasilitas yang kami berikan. Nah, di sini ayahnya Delisa ini menjelaskan, jadi gini, yang sebenarnya terjadi, pintu itu kuncinya masih menggantung di situ, dan pintunya masih bisa dibuka. Kemarin, saya sama anak-anak ini sempat masuk ke sana, dan di situ ada ruangan-ruangan yang aneh menurut kami. Nah, setelah itu ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal yang dialami salah satu keluarga kami. Pokoknya di situ ayahnya Delisa ini menjelaskan semuanya ke manajer tersebut. Nah, manajer villa ini menjelaskan berulang kali bahwa sebenarnya villa di samping area outdoor itu sudah tidak lagi disewakan untuk umum. Tapi karena pihak dari keluarga Delisa butuh 5 villa, yang setiap villanya itu haruslah ada 4 kamar minimal,
Sedangkan di tempat itu hanya menyediakan 4 unit villa dengan 4 kamar. Sisanya hanya ada villa-villa dengan 2 kamar. Dan waktu itu memang Delisa mengakui, Delisa sendiri nggak mau sewa villa yang hanya berisi 2 kamar. Delisa maunya villa-villanya harus berisi minimal 4 kamar, karena keluarga mereka ini keluarga besar. Disitulah ketika Delisa survei, Delisa ini melihat ada satu villa yang letaknya di dekat area outdoor, dan villa itu memang belum disewa. Memang awalnya pihak pengelola ini sempat menyampaikan ke Delisa dan sepupu-sepupunya yang waktu itu ketika mereka survei villa itu, mereka pengelola ini bilang bahwa villa tersebut tidak disewakan untuk umum. Jadi jelas sudah ada himbauan dari pihak pengelola. Tapi nggak tahu siapa waktu itu, entah Delisa, entah sepupunya yang lain, yang waktu itu mereka ini memaksa ke pihak pengelola agar villa tersebut bisa mereka gunakan. Setelah hal ini disampaikan ke atasan mereka pun mengizinkan asal ruangan yang ada di belakang itu harus dipastikan terkunci dan tidak boleh ada yang membuka. Nah, disitulah setelah mendengar penjelasan ini, ayahnya Delisa mengaku memang nggak ada yang bisa disalahkan dalam hal tersebut. Pihak dari Delisa dan juga sepupu-sepupunya yang waktu itu survei villa tersebut juga pinginnya acara ini berjalan dengan sukses. Jadi pada waktu itu ketika Delisa dan sepupu-sepupunya ini survei di tempat itu, mereka juga berusaha gimana caranya supaya mereka bisa mendapat villa yang masing-masing villanya ini punya minimal 4 kamar tidur. Termasuk villa yang sebenarnya tidak disewakan untuk umum itu, akhirnya mereka sewa. Setelah mendapat penjelasan ini dari manajer pengelola, ayahnya Delisa kemudian menanyakan hal lain kepada manajer tersebut. Sebenarnya, ruangan itu dulunya bekas apa ya, Pak? Apakah aman bagi kami untuk tetap melanjutkan menginap di villa itu? Karena jujur kami ini masih tersisa 1 malam lagi di sana. Nah, disinilah manajer tadi menceritakan semua. Jadi, villa-villa itu dibangun di zaman kolonial Belanda di sekitaran tahun 1900-an. Kalau kebun teh yang ada di sana itu sudah ada dari sejak sekitar tahun 1840-an ke atas. Nah, villa-villa yang ada di sana itu diperuntukkan untuk kaum bangsawan yang mereka pelesiran di daerah pegunungan, dan villa-villa itu difungsikan untuk penginapan bagi kaum Eropa Belanda dan juga kaum bangsawan. Nah, sekiranya tahun 1942 ketika Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda, ada beberapa perkebunan teh yang dialihfungsikan untuk digunakan menanam palawija. Nah, penanaman palawija ini bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan kaum pribumi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pemerintahan Jepang waktu itu. Dan pada saat itu ada beberapa tanaman yang wajib ditanam oleh rakyat Indonesia, seperti padi, karet, kina, dan juga tanaman jarak. Nah, tanaman-tanaman ini punya fungsi yang berbeda-beda bagi kebutuhan tentara Jepang. Kalau padi misalnya, padi ini digunakan sebagai bahan olahan makanan pokok untuk tentara-tentara Jepang. Terus untuk tanaman jarak ini difungsikan sebagai pelumas senjata mereka. Dan tanaman kina dan juga karet ini juga diwajibkan untuk kebutuhan perang. Karena tanaman jarak itu adalah tanaman yang berbunga, yang ditanam untuk diambil bijinya kemudian. Dan biji-biji jarak ini yang nantinya bisa menghasilkan minyak, dan minyaknya digunakan untuk pelumas senjata tentara Jepang. Nah, Jepang sendiri, mereka nggak punya ladang minyak. Jadi yang mereka pakai adalah tanaman jarak ini sebagai pengganti minyak untuk pelumasan senjata. Dan pada saat periode tanam paksa ini, banyak rakyat yang menderita. Tentunya rakyat pribumi. Dan tentu di situ ada juga yang melawan. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana kejamnya para tentara Jepang waktu itu. Ketika ada rakyat pribumi yang menolak melakukan tanam paksa, mereka akan dihukum. Bisa mereka langsung ditembak di tempat, digantung, atau dipenjarakan di penjara yang sama sekali tidak manusiawi, dan tujuannya hanya untuk disiksa di sana. Nah, bangunan di area belakang villa yang ditempati Bude Sofia dan keluarga itu dulunya sempat digunakan sebagai penjara bagi para rakyat yang melawan dan tidak tunduk pada penjajah Jepang. Akibatnya mereka dipenjarakan di situ secara berjubel, dan yang pasti mereka akan mati sebelum 24 jam. Nah, mereka di situ memang dipaksa berjubel, nafas pun mereka juga nggak bisa, bergerak apalagi. Disitulah sebenarnya mereka ini benar-benar dalam keadaan tersiksa,
Dan di situ ada juga kaum perempuan dari bangsa pribumi yang dipaksa melayani nafsu bejat para tentara Jepang hingga berujung pada kematian. Dan tentu ruangan itu akhirnya menyisakan luka mendalam bagi siapapun. Dan setelah Jepang menyerah dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tempat itu tidak pernah lagi dibuka. Villa-villa difungsikan kembali, disewakan untuk umum, tapi hanya villa yang berisi ruangan biadab itulah yang tidak disewakan untuk umum. Tapi pernah pada suatu ketika ada yang menyewa villa itu. Mereka yang menyewa villa itu kebetulan dari kalangan pejabat pemerintahan daerah setempat. Ketika mereka menempati villa itu, tiap malam mereka selalu mendengar ada suara teriakan-teriakan dan tangisan perempuan yang suaranya itu benar-benar menyayat hati. Jadi sejak saat itulah villa tersebut nggak pernah lagi disewakan untuk umum. Dan terakhir kalinya, villa ini disewa untuk umum lagi ketika Delisa dan sepupunya benar-benar membutuhkan villa dengan ukuran yang besar. Di samping itu juga mereka, Delisa dan sepupu-sepupunya ini, waktu itu memang agak memaksa supaya villa itu bisa disewakan. Akhirnya pihak pengelola pun memperbolehkan villa tersebut disewa untuk umum. Nah, manajer pengelola ini juga menceritakan, sebelum villa itu dipakai oleh keluarga Delisa, pihak pengelola sudah menghubungi dukun setempat. Karena mereka tahu, jangan sampai ada kejadian yang menimpa keluarga Delisa ketika mereka menginap di villa itu. Akhirnya dukun ini datang. Nyatanya, masih ada kejadian-kejadian yang terjadi dan kejadiannya itu sangat tidak masuk akal. Jadi setelah mendengar penjelasan ini dari manajer tersebut, ayahnya Delisa kemudian langsung mengambil keputusan. Beliau meminta kepada pihak pengelola supaya anggota keluarga yang waktu itu masih tinggal di villa angker itu segera dipindahkan ke villa yang lain. Meskipun nantinya harus terpisah-pisah, nggak ada masalah. Yang penting mereka harus segera dievakuasi dari sana. Mau villa itu cuma berisi 2 kamar pun juga nggak apa-apa. Akhirnya pihak manajer ini langsung ngasih kompensasi 2 villa, yang masing-masing villa ini adalah 2 kamarnya. Ayahnya Delisa pun setuju di situ. Dan pada saat itu juga sekitar jam 10 pagi, baik Bude Sofia, Mas Angger, dan semuanya yang tadinya menempati villa tersebut kemudian dipindahkan ke villa lain yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Seharian itu banyak yang tanya-tanya ke ayahnya Delisa perihal villa itu. Tapi ayahnya Delisa dan Zaidul tutup mulut. Mereka cuma bilang di villa itu banyak tawonnya. Nah, singkatnya malam itu, di malam terakhir mereka berada di sana, mereka menggelar acara sharing-sharing. Mereka ngobrol secara mendalam. Acara itu dikemas secara apik oleh Delisa dan sepupu-sepupunya. Banyak yang nangis malam itu. Ada yang nangis terharu, ada yang nangis sedih, mengingat orang-orang yang sudah meninggalkan mereka. Setelah itu, setelah acara ini selesai, mereka kembali ke villa mereka masing-masing. Dan sekitar jam 10 malam, Delisa waktu itu masih belum tidur. Nah, nggak ada yang aneh malam itu. Tapi sekitar jam 11 malam, Delisa mendengar ada teriakan-teriakan. Ada jeritan-jeritan perempuan. Delisa mengira itu suara Mbak Jian yang teriak-teriak. Jadi Delisa waktu itu saling tatap dengan sepupunya. Ada satu sepupu yang belum tidur, yaitu si Cecil. Nah, si Cecil ini bilang, kemarin malam aku juga dengar suara perempuan ini. Dia juga teriak-teriak kayak gini, persis banget suaranya kayak gini. Yang bisa digambarkan Delisa, suara perempuan yang teriak ini, dia itu kayak berada di dalam ruangan kosong. Terus suaranya itu ketika dia teriak-teriak itu suaranya menggema banget. Tapi nggak terlalu kenceng. Kayak rasanya itu suaranya ini jauh banget. Nah, suara-suara teriakan perempuan ini terdengar terus sampai kira-kira sekitar jam setengah 12 malam. Akhirnya suasananya itu kembali sepi lagi. Nah, setelah itu Delisa pun berhasil tidur. Dan sampai pagi harinya nggak ada gangguan lagi. Pagi itu setelah mereka berfoto bersama, setelah itu mereka semua saling berpamitan, terus akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Jadi selama Delisa dan keluarga menggelar acara ribulan keluarga seperti ini, yang selalu terselenggara setiap 1 tahun sekali, baru kali itu mereka mengalami kejadian mistis yang nggak masuk akal. Tapi bersyukurnya tidak ada yang terluka atau trauma dengan kejadian yang mereka alami pada saat itu, terutamanya Mbak Jihan. Mbak Jihan ini setiap kali ingat kejadian itu, dia selalu ketawa ngakak. Jadi Mbak Jihan ini kayak antara nggak percaya, tapi itu beneran terjadi. Jadi dari situlah yang membuat Mbak Jihan ini selalu ketawa setiap kali keinget kejadian itu.
Dan inilah akhir cerita dari Delisa. Semoga kisah dari Delisa ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.